Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangganya masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Penetua Ipon Elizabeth sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian hari ini. Anggun Angelia Mentari yang akan memainkan musik atau mengiringi puji-pujian kita. Penetua Herti Carolina SPD dan Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini Minggu 26 Juni 2022 sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 3 Juli 2022. Pendeta pelayanan, Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus, penetua Epi Trinita, song leader, diakon Nerna Tutiasi dan Herlina Wioda. Pemain keyboard Martino Lukas Onihin. Liturgi yang kita gunakan pada hari Minggu 3 Juli nanti yaitu tata ibadah bahasa Dayak Ngaju, tumun aturan ije sulakan. Kedua, berita keuangan. Di sini tidak ada perubahan sesuai dengan yang ada di berita jemaat. Tetapi ada berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini dan masih belum dibukukan. Pertama, kolekte sekolah hari Minggu berjumlah 62.500. Persembahan syukur dari Vonila Kiting mengenang 40 hari telah meninggalnya almarhum Sunarto Geger 200.000. Kemudian persembahan syukur dari Yuni Diana Angelika, persembahan syukur HUT ke-19 Rp50.000. Dari Opilia Lindi Agresia, persembahan syukur HUT ke-17 berjumlah Rp50.000. Dari Ella Yohana, persembahan syukur HUT ke-31 Rp100.000. Dari Trihani, persembahan syukur bulanan Januari sampai Desember Rp250.000. Yang berikutnya, berita kebaktian lain-lain. Ibadah rumah tangga atau lingkungan di tempat keluarga Robin Yakob Tan lingkungan pelayanan 1 diadakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore. Petugas, liturgus penetua Yuberi Ejumben, pemain keyboard atau pemain musik Budi Alfianto SPD, song leader penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian ibadah seksi pelayanan Bapak dilaksanakan di gereja Betania Barimba pada hari Senin 27 Juni 2022 pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Petugas liturgus Diakon Andre Berdiawan,
Pemain keyboard Martino Lukas Unihin, song leader Diakon Tris Haryanto. Diundang kepada seluruh bapak-bapak. Kemudian ibadah seksi pelayanan perempuan SPPR dilaksanakan hari ini di Gereja Betania Barimba, Minggu 26 Juni 2022 pukul 15.30 WIB setengah 4 sore. Petugas liturgus Marisa Ogurun, doa syukur Yusida Yevarini, pemain keyboard ini masih belum ditentukan. Diundang kepada seluruh SPPR Jemaat GKE Barimba. Selanjutnya ibadah seksi pelayanan perempuan yang nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, tempat Ibu Marsita atau Indomingo. Hari Jumat tanggal 29 Juni 2022 pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore. Petugas Iremini, doa syukur Penetua Herti Carolina SPD. Diundang kepada seluruh ibu-ibu dan akan diadakan pengumpulan mata uang terkecil atau PMT. Selanjutnya untuk ibadah pelayanan remaja pemuda dilaksanakan di Gereja Betania Barimba pada hari ini, Minggu 26 Juni 2022 pukul 17 WIB jam 5 sore. Petugas liturgus Yopa, doa syafaat Anggun Angelia Mentari, doa persembahan Meisa Stefania Yulisna, firman Tuhan Febria Margareta, metode game. Diundang pemuda remaja untuk hadir pada ibadah dimaksud. Selanjutnya ibadah mengenang 1 tahun kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Pendeta Dr. Randus Icurhan UI yang dilaksanakan pada hari Minggu, yang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 Juli 2022. Waktu 15.30 WIB jam setengah 4 sore. Tempat Rumah Keluarga almarhum Pendeta Dr. Randus Icurhan UI, lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Penetua Yemi Temurni, keyboard Budi Alpianto SPD, song leader Penetua Atangsi di Bungai. Diundang kepada seluruh jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Pemberitahuan akan diteguhkan nikahnya pasangan yang berbahagia Naomi Indasari Eskom, putri kedua dari Bapak Mardi Ampung, yang akan saya bacakan undangannya sebagai berikut. Ditujukan kepada seluruh jemaat GKE Barimba atas pelaksanaan pernikahan anak kami Naomi Indasari Eskom, putri kedua dari Bapak Mardi Ampung SPD dan Ibu Estu Nerimah, dengan Yeremia F. Eskom, putri kedua dari Bapak Paujino dan Ibu Husna, yang akan dilaksanakan pada yang pertama pemenuhan hukum adat dan ibadah syukur Jumat 8 Juli 2022 pukul 15 WIB sampai selesai. Dilanjutkan dengan ibadah syukur pukul 17.30 WIB di Rumah Keluarga Bapak Mardi Ampung SPD dan Ibu Estu Nerimah atau kediaman mempelai wanita Jalan Keratak Taheta, RT 4 Kelurahan Barimba. Selanjutnya pemenuhan dan pemberkatan nikah dilaksanakan hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 8.30 WIB sampai selesai di Gedung Gereja GKE Betania Barimba, Jalan Kapua Seberang 1. Resepsi pernikahan pukul 11 WIB sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah ucapan syukur pukul 16 WIB sampai selesai di Aula Pemda Kantor Bupati Kapuas, Jalan Pemuda kilometer 5,5 nomor 50A, Kecamatan Selat. Hormat kami yang mengundang,
Bapak Mardi Ampung SPD dan Ibu Estu Nerima, keluarga Bapak Faujiono dan Ibu Husna. Dari pihak wanita yang turut mengundang, Bapak Pendeta Simon Palo, Pendeta Kristinus Unting MDip, Pendeta Dr. Andes Yahya Setiawan, Pendeta Elvi Sumbu STH, Pendeta Lisa Arianti STH, Subarli Agustian, Denny Fernando, Elias Resto, Feliasli Rusita SPD. Dari pihak laki-laki, Pendeta Yairus SPD MTH, Pendeta Matius MTH, Pendeta Mikael Neno Bahan STH, Pendeta Slamet Riyadi STH, Sabah, Umbu, Yakub, Hendranata, dan Irmanto. Demikian undangan dari Bapak Mardi Ampung SPD. Dilanjutkan dengan berita akan diteguhkan nikahnya juga pasangan yang berbahagia dari akan diteguhkan nikahnya pasangan berbahagia Nina Oktavia SH, putri dari Bapak Diakon Redi Apili dan Ibu Mariti dari Jemaat GKI Barimba, dengan Riandra Fernanda, putra dari Bapak Konrad Rujen Eshut dan Ibu Nopriana SE dari Jemaat GKI Kelawa Kuala Kapuas, yang akan dilaksanakan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 waktu pukul 9 WIB atau jam 9 pagi, tempat Gereja Betania Barimba. Majelis MPH Jemaat GKI Barimba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pristomi sekeluarga di Palangkaraya atas sumbangan anggur dan roti untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga Bapak. Amin. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Maaf, ini ada tertinggal undangan ibadah syukur, yaitu akan saya bacakan demikian. Dengan penuh sukacita dan kerendahan hati kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 15 WIB, tempat Pastori Gereja Sion kilometer 8 Basarang, dalam kurung Pendeta Pepen Aji SMTH. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami ucapkan terima kasih. Yang mengundang Aji S, tertanda Aji S. Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan masuk dalam ibadah kita yang akan saya bacakan prolog sebagai pembuka ibadah kita. Demikian. Saudara-saudara, di Pulau Kalimantan ini pada 187 tahun yang lalu, hikmat dan kebijaksanaan Allah menyapa melalui pribadi para sending, yakni Bernstein, Becker, Hamper, dan Krusman, yang datang dari negeri yang jauh guna mendirikan persekutuan orang percaya yang sekarang bernama Gereja Kalimantan Evangelis. Kekuatan dan keberanian mereka mengiringi pula dengan tindakan iman dan kasih, sehingga olehnya kabar baik disampaikan dan keutuhan ciptaan Tuhan dirawat dan dibaharui. Kekuatan dan keberanian mereka ini
Seumpama perkataan Paulus, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil, dan jika Injil yang kami beritakan juga masih ditolak, ia ditolak oleh mereka yang akan binasa. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Markus pasal 1 ayat 38. Dan katanya kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara, marilah kita berdiri seraya menyanyikan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, bait pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 381, sungguh indah kabar mulia. Yesus
masuk dalam panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang 1 dan yang kedua. Kita masuk rumahnya. Sidang jemaat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dan pujian kepada Allah secara litani. Pengakuan kami atas cinta dan kasih Allah di hari ini. 187 tahun sudah pengkabaran Injil GKE di tanah Kalimantan. Kasih-Mu menghantar kami menjalani dunia pendidikan secara rohani dan duniawi, agar kaum perempuan dan laki-laki dapat berjalan bersama dalam dunia yang peduli akan persamaan hak dan martabat serta kualitas diri. Supaya keluarga, gereja, dan masyarakat menuai integritas dalam hidup kami melalui penebusan-Mu. Ya Tuhan pemilik harapan, dalam anugerah-Mu kami mampu menemukan ruang untuk melihat bahwa Engkau bekerja dalam hidup dan karya kami. Kiranya kami menjadi bagian yang terus memancarkan harapan-Mu melalui diri kami. Kami belajar untuk memberi kepada orang lain sebagaimana Tuhan lebih dulu memberi kepada kami. Dan kalau bukan Tuhan yang sudi memilih kami, tentu kami tidak seperti sekarang ini. Kami mengaku bahwa Tuhan memakai kami baik sebagai laki-laki dan perempuan dalam hikmat dan kehormatan untuk terus konsisten menyatakan panggilan Allah dalam memperdayakan diri kami. Dan sesama kami untuk merawat dan membaharui keutuhan ciptaan Tuhan, dan dalam ungkapan sukacita, siapkah kami sehingga Engkau mengindahkan kami? Ya Tuhan Allah yang pengasih, Engkaulah yang empunya kuasa di bumi dan di surga. Dalam keterbatasan dan kelemahan umat-Mu dan pelayanan kami, kiranya Roh Kudus memberi kami hati yang melayani, sabar dan penuh kerendahan hati. Meski lelah, namun tetaplah maksud-Mu menjadi yang utama.
Kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama dan yang kedua. Kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Yesus Tuhanmu ada hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini bertepatan dengan hari pengucapan syukur dan 187 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Pengelis, terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama dari Yesaya pasal 65 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yesaya pasal 65 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang kami amini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam kehidupan ini. Saat ini di dalam persekutuan ibadah di hari ini, kami rindu untuk mau belajar kembali firman-Mu. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan dapat kami pakai untuk memahami dan mengerti tentang maksud pembacaan Alkitab saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya pasal 65 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dengan perikop, jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semua ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam,
malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semua serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kenyataannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan, kembali kita menyembah memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 124, bait yang pertama dan yang kedua. Ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menanamkan hanya pada batu karang. Dialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau melambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Saudara, Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita patut bersyukur ada dua perayaan gerejawi yang kita rayakan pada hari ini. Kita merayakan hari pengucapan syukur dan merayakan 187 tahun pekabaran Injil di Kalimantan. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-39. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami pada saat ini untuk mengerti, memahami firman-Mu, bahkan juga mengimaninya dan mampu melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami semua pada saat ini. Amin. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa.
Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memelihara firman-Nya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, Shalom. Hari ini kita bersama bersyukur atas hari pengucapan syukur dan 187 tahun pekabaran Injil di GKE. Saudara-saudara, Bapak Ibu, diceritakan kepada kita Yesus di sini mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Gerasa itu adalah suatu tempat yang terletak di seberang timur Galilea, bukan termasuk wilayah orang Yahudi. Yesus diceritakan di sini mau mendarat di tanah orang Gerasa. Tiba-tiba ketika ia mendarat di tanah orang Gerasa, ia dihampiri oleh seorang laki-laki yang diceritakan laki-laki ini sudah lama kerasukan setan-setan. Sehingga keberadaannya sebagai tanda petik orang yang tidak waras sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kenapa ia dikatakan oleh masyarakat pada saat itu orang yang tidak waras? Ya karena kesehariannya tidak menunjukkan sebagaimana orang yang waras.
Kesehariannya tidak berpakaian telanjang. Ia tidak tinggal di rumah, tapi tempatnya di kuburan. Bahkan juga sikapnya tidak terkendali. Mungkin sering mengganggu orang, mungkin berteriak. Dan kita melihat perlakuan masyarakat pada saat itu dengan orang yang dikatakan tidak waras ini, ya karena mungkin mengganggu ketenangan masyarakat. Ia sering dirantai, ia sering dipasu. Tetapi karena begitu kuatnya roh-roh jahat yang ada dalam dirinya itu, maka diceritakan kepada kita meskipun sering dirantai, namun selalu diputuskannya. Secara manusiawi kita, kalau kita melihat orang ini, sebenarnya orang ini sangat malang, sangat kasihan. Karena mungkin ia tidak mau juga seperti itu, tetapi roh-roh jahat itulah yang mengendalikan dirinya. Ia terbelenggu, ia terpasung oleh roh-roh jahat itu. Bahkan mungkin keluarganya atau masyarakat berupaya untuk menyembuhkan laki-laki ini. Tetapi diceritakan tidak bisa. Karena begitu kuatnya roh jahat itu dalam dirinya. Bahkan sudah tidak ada harapan apapun darinya. Mungkin bagi keluarganya tidak ada harapan. Apalagi apa yang bisa diharapkan dari orang ini. Tidak berguna. Karena keadaannya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus tiba di Gerasa dan berjumpa dengan orang yang dikatakan tidak waras ini, kita melihat perjumpaan orang ini dengan Yesus mengubah kehidupannya. Ada beberapa hal yang menarik di sini kita perhatikan dalam proses perjumpaan ini. Yang pertama kita melihat saat Yesus berhadapan dengan orang kerasukan setan itu, rupanya setan itu tahu siapa Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan setan ini pun tahu bahwa Yesus itu punya kuasa untuk memusnahkan mereka. Dengan perkataan di dalam ayat 28, aku memohon kepadamu, Anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Setan itu tahu siapa yang berdiri di hadapannya, bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang tinggi, yang berkuasa untuk memusnahkan mereka. Tetapi meminta belas kasihan, engkau jangan menyiksa aku. Begitu takutnya setan itu berdiri di hadapan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus itu berbelas kasihan. Dan ia tunjukkan belas kasihan ini kepada laki-laki yang pada saat ini laki-laki ini sedang dirasuki oleh setan. Yesus mau membebaskan siapapun yang kerasukan roh jahat. Dan Yesus berkuasa atas roh jahat jenis apapun. Kita tekankan jenis apapun. Artinya roh jahat ini ada banyak jenisnya. Karena dikatakan ayat 29 di dalam nas ini. Yesus ayat 30, Yesus bertanya, siapa namamu? Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Jadi luar biasa kuatnya setan-setan ini bekerja sama untuk merasuki orang ini. Sehingga buah perjumpaan dengan Yesus dari orang yang terbelenggu, Yesus mengusir setan itu dari laki-laki. Kini ia telah dibebaskan. Kini ia telah dipulihkan. Yang dulunya tidak ada harapan baginya, bahkan bagi keluarganya tidak ada yang diharapkan darinya.
kini dengan perjumpaannya dengan Yesus, ia dibebaskan, ia dipulihkan, dan ada harapan untuk masa depannya dalam perjumpaannya dengan Yesus. Semua perkara yang besar dinyatakan kepadanya. Sehingga yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika orang ini sudah dibebaskan dari roh-roh jahat, Yesus ingin supaya orang ini yang telah menerima pembebasan dari belenggu jahat mau menceritakan. Pulanglah, kata Yesus, ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Artinya Yesus mau orang ini yang telah dibebaskan. Pembebasan itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi harus dibagikan kepada orang lain, agar orang lain tahu perbuatan Tuhan. Ia dipanggil supaya mau bersaksi dan mengabarkan kepada dunia tentang berita pembebasan dari kuasa jahat. Dan kita melihat dalam ayat yang ke-39 nas ini, orang itu pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ia pergi. Saudaraku, apa makna firman Tuhan hari ini untuk kita? Saat kita merayakan hari pengucapan syukur dan juga 187 tahun pekabaran Injil di GKE. Yang pertama, sebagaimana hari pengucapan syukur. Pada hari ini kita bersyukur. Apa yang kita syukuri? Kita bersyukur karena kita telah mengenal, memiliki, dan mengikuti Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pengenalan itu kita peroleh karena ada yang memberitakan. Dari mana kita bisa mengenal kalau tidak ada orang yang menceritakan? Dan cerita yang utama yang bisa kita peroleh pun juga kita nyatakan melewati ucapan syukur. Kita bersyukur memiliki Yesus Kristus yang tahu segala pergumulan dan penderitaan kita. Dan rasa syukur itu juga harus menjadi gaya hidup kita sebagai warga gereja dalam menjalani kehidupan yang tidak selamanya berjalan mulus di dunia ini. Kenapa rasa syukur harus menjadi gaya hidup? Karena tanpa rasa syukur, maka hidup ini hanya penuh dengan keluhan, sungut-sungut, gerutu. Dan karena hidup penuh dengan keluhan, sungut-sungut, dan gerutu, maka hidup ini tidak ada sukacita. Coba saja Bapak Ibu, kalau dalam satu hari saja kita mengeluh, bamamai, menggerutu, adakah sukacita? Di hati tidak ada. Justru banyak menambah beban pikiran, bahkan sakit penyakit. Tetapi kita belajar untuk bersyukur. Tanpa rasa syukur membuat hidup kita kehilangan sukacita. Dengan bersyukur membuat kita kuat dan teguh walau di tengah badai. Dengan bersyukur kita mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ini baik adanya. Dan hidup kita terpuaskan. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ini adalah pesta iman syukur kita kepada Tuhan. Karena kita telah mengenal Yesus, bahkan percaya dan mau menjadi anak-anaknya. Kita mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk kita. Pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, gereja Kalimantan Evangelis ada karena ada pemberitaan Injil Kristus yang membebaskan.
Dulunya suku Dayak Kalimantan diibaratkan berada di dalam kegelapan. Masih belum mengenal Injil. Serba tertinggal, buta huruf. Kualitas hidup yang memprihatinkan. Tetapi berkat pemberitaan Injil oleh para pemberita Injil, para misionaris yang datang, maka banyak orang yang mengenal Yesus Kristus. Metode mereka, metode pendekatan, mendirikan sekolah-sekolah, membawa masyarakat kepada keahlian dalam bidang ini, bidang pertanian dan sebagainya, sehingga orang Dayak Kalimantan itu menjadi semakin mengenal Yesus dan dibekali kepintaran, kepandaian, dan menjadi percaya, bahkan menerima diri, dibaptis dan meyakini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana laki-laki yang telah dibebaskan dari orang-orang jahat, roh-roh jahat ini, ia diperintahkan oleh Yesus untuk pulang menceritakan. Kita Bapak Ibu adalah orang yang telah dibebaskan dari kegelapan, karena kita telah mengenal Injil itu. Karena itu kita yang telah menerima Injil itu, tugas kita saat ini adalah juga memberitakan Injil. Ini menjadi tugas kita semua. Ini yang menjadi tugas seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua diakon, tetapi ini adalah tugas kita semua, karena ini amanat agung dari Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, apa yang Yesus katakan? Beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Memberitakan Injil menjadi tugas kita semua, seluruh warga GKE, sehingga warga GKE pun menjadi pelaku firman, yaitu memberitakan Injil menjadi gaya hidup warga GKE. Pertanyaannya, bagaimana memberitakan Injil? Memberitakan Injil berarti memberitakan kabar baik, berisi hidup pertobatan. Dan hidup pertobatan adalah kualitas hidup yang berusaha sedapat mungkin jauh dari hidup yang jahat, jauh dari iri, dengki, jauh dari ketamakan, kejahatan, jauh dari negatif, buruk, kesombongan, dendam, dan hidup yang menampakkan buah-buah roh, bahkan memberikan pembebasan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu pertanyaannya pada saat ini, sudahkah hidup kita saat ini menampakkan buah-buah roh itu? Sudahkah saat ini kita hidup lebih baik? Atau masih dalam hati kita penuh dengan kejahatan, kedengkian, iri hati, kesombongan? Karena itu hari ini melewati perjamuan kudus, biarlah kita berkomitmen, kita mau hidup baru terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu sidang jemaat, kita merespon kebenaran firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 432, bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, maka dengarkanlah akan penuntun dalam kita memasuki perjamuan kudus ini. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu. Namun kami mohon ampunilah dosa kami, ya Bapa, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita pada saat ini. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Bapak, Ibu,
supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sekarang saya bertanya kepada warga jemaat. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara itu diampuni oleh Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Karena setiap orang yang masih bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus ini kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam diri kita, namun Allah dengan anugerahnya akan menerima kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan yang mengikuti perjamuan kudus, Allah itu adalah Bapa yang baik. Karena kalian sudah menerima baptisan kudus, maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua ketika dulu kalian dibaptiskan. Bersedialah menerima pengajaran dari orang tua untuk memahami iman kepada Tuhan Yesus. Sidang jemaat kami persilakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silahkan berdoa di dalam hati masing-masing.
Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35. Sementara roti dan anggur akan dibagikan kepada warga jemaat oleh Bapak Ibu Penatua dan Diakon. Di
Ibu sidang jemaat, untuk penatua dan diakon boleh mengambil tempat. Terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bait yang ketiga. Kidung Jemaat nomor, kita menyanyi NKB nomor 83. Nun di Bukit yang Jauh. Salib itu ku junjung penuh.
Terpujilah hatiku berkat kurban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Silakan warga jemaat membuka kemasan anggur. Warga jemaat yang ada di gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah. Marilah, karena segala sesuatu telah sedia. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali memuji nama Tuhan dari NKB nomor 83 tadi, bait yang keempat. Puji-pujian yang disampaikan oleh seluruh panatua dan diakon.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita menaikkan doa syukur kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Sebab itu biarlah mulut kami dan hati kami akan terus memberitakan puji-pujian bagi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Dan terima kasih kami boleh merayakan hari pengucapan syukur dan 187 tahun pekabaran Injil GKE. Terima kasih kami telah mendengar Injil itu, sehingga kami boleh dibawa dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Dan kami pun boleh mengimaninya dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan ini, mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik dimanapun kami berada, sehingga semakin banyak lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan semakin banyak lutut yang bertelut menyembah Engkau. Kami berdoa untuk pengurus pemberitaan kabar baik GKE, baik di tingkat sinode, resort, dan jemaat, dalam misi-misi pelayanan secara khusus untuk pemberitaan kabar baik. Tuhan memakai, Tuhan memberkati, agar melewati pelayanan yang dilakukan ini, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh memberi dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami pun juga berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, baik pendeta Pikaris yang melayani di pos-pos PKB GKE, dengan tantangan-tantangan yang berat yang harus dihadapi untuk memberitakan Injil. Kami percaya Tuhan menuntun para hamba Tuhan, memberikan hikmat, melewati berbagai metode yang dilakukan untuk dapat Injil itu terjangkau oleh seluruh warga. Kami berdoa untuk perkembangan pelayanannya, bahkan mitra PKB GKE di dalam dan di luar negeri. Kami berdoa untuk seluruh resort, calon resort jemaat, dan juga donatur sebagai penyandang dana untuk pelayanan misi PKB GKE ini. Demikian juga kami semua yang ambil bagian dalam pemberitaan kabar baik. Kami serahkan seluruh keberadaan keluarga dan rumah tangga kami
usaha dan pekerjaan, tanah sawah ladang yang kami garap. Tuhan juga mencukupkan kami dengan segala berkat-berkat Tuhan. Apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan hibur. Yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Kami berdoa untuk anak kami Sachi Odelia yang berulang tahun ke-13, untuk Bapak Yonatan Swan yang berulang tahun ke-42, saudara kami ini Aji Babah yang berulang tahun ke-72, Opilia Lindi Agresia yang berulang tahun ke-17, Yuni Diana Angelica yang berulang tahun ke-19, dan Ella Yowana yang berulang tahun ke-31. Berkat Tuhan boleh Tuhan nyatakan kepada mereka kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, dan juga di masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali. Itu semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara, kondisi-kondisi yang terjadi di bumi kami ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Dan biarlah semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk mereka dan untuk kami semua. Terpujilah nama Tuhan yang menyendengkan telingamu mendengarkan seruan permohonan doa ini. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita dan persembahan syukur perjamuan. Dengan nas pengantar, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, tidak hanya dalam bentuk benda mati saja, namun keseluruhan hidup kita. Seperti pemazmur berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia Injil-Mu yang telah kami rasakan, yaitu keselamatan dan kecukupan berkat. Kiranya kasih dan anugerah-Mu terus menolong kami, supaya orang lain pun dapat mendengar berita Injil-Mu melalui persembahan ini, dan hidup kami pun terus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan seterusnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang telah
Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kembali ke bait pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi teman pagi dan terang dari siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk mengambil waktu saat teduh.
Tuhan.